Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Abdul Latif di kajian kitab Ghoyah wat Taqrib, merupakan kitab dasar dari mazhab Imam Syafi'i yang insya Allah akan kita selanjutkan. Kita sudah sampai pada bab isti'mal alat siwak. Jadi kita sudah sampai pada bab siwak. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Hadza adapun ini yaitu faslun sebuah fasal isti'malu alat siwaki, tentang penggunaan alat siwak. Jadi ini merupakan pasal yang menerangkan tentang penggunaan alat siwak. Wasiwaku adapun siwak itu mustahabun, disunahkan. Dengan di sini menggunakan kata-kata mustahab, fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Jadi siwak ini disunahkan dalam setiap keadaan. Lafaz sunnah ada beberapa macam ya. Ada yang namanya sunnah, ada yang mustahab, ada yang nafilah, ada yang tatawwu'. Nah, itu beberapa macam-macam nama lain dari sunnah ya. Itu memiliki pengertian-pengertian tersendiri ya. Ada yang berpendapat mustahab itu adalah sunnah yang dikerjakan Rasulullah SAW beberapa kali begitu. Karena beliau tidak mau memberatkan umatnya, jadi beliau tidak memerintahkan untuk siwak. Namun beliau menjelaskan anjuran-anjuran bersiwak, dan itu sangat luar biasa. Salah satunya terdapat hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, maka pastilah aku memerintahkan kepada mereka untuk bersiap di setiap kali wudhu. Nah, ini hadis pertama. Jadi kalau tidak memberatkan, maka aku pasti sudah perintahkan. Kemudian hadis yang kedua, laula an asyqa ala ummati aw 'ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Seandainya aku tidak memberatkan atas umatku atau atas seluruh manusia, maka pastilah aku memerintahkan mereka untuk melakukan siwak bersamaan dengan setiap kali mereka akan sholat. Nah, itu saking luar biasanya. Namun di sini Nabi Muhammad tidak memerintahkan, hanya beliau juga menyebutkan fadilahnya sangat luar biasa. Secara tidak langsung di sini sindiran gitu. Beliau ingin memerintahkan seandainya tidak memberatkan umat gitu. Maka selayaknya kita juga mengejar ini, karena ini merupakan kesunahan yang luar biasa. Ada hadis lain, as-siwaku mathaharatun lil fami wa maradatun as-siwaku mathaharatun lil fami maradatun lirabbi. Sunnah itu mensucikan mulut atau membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ini hadis riwayat Ahmad, sahih juga. Selanjutnya kita kembali ke kitabnya. Illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari atau telah bergesernya matahari ya. Dari istiwa geser. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Abu Syuja bahwasanya siwak itu sangat disunahkan dalam setiap keadaan, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Nah, ini pendapat Imam Abu Syuja. Ada pendapat lain mengatakan, ini pendapatnya Imam Nawawi, Syarifuddin An-Nawawi. Beliau berpendapat bahwasanya kesunahan siwak dalam setiap keadaan ini tidak dibatalkan dengan waktu zawal. Artinya bagi orang yang berpuasa tetap disunahkan melakukan siwak. Ini menurut Imam Syarifuddin An-Nawawi. Wahwa, adapun siwak, fi salah satu mawadi'a, dalam 3 kondisi atau 3 tempat, itu asyaddu,
istihbaban, itu lebih sangat disunahkan. Sangat ya, lebih sangat disunahkan. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Yang pertama, ketika berubahnya mulut min azmin karena sebab diam terlalu lama, wa ghairihi atau sebab yang lain ya. Setelah kita makan jengkol, setelah kita makan bawang, itu kan menyebabkan bau mulut kurang sedap gitu. Berubahnya bau mulut. Nah, di situ kita disunahkan, sangat disunahkan untuk bersiwak. Atau ketika kita terlalu banyak diam, nah itu juga disunahkan. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi. Wa indal qiyami, dan ketika bangun minan naumi dari tidur. Nah, tidur itu mulut pasti diam terus. Kemudian asam lambung itu naik sehingga menyebabkan mulut itu kecut, rasa asam. Nah, di sini juga sangat disunahkan untuk melakukan siwak. Dan yang ketiga, indal qiyami ila shalah. Nah, ini ketika kita akan melaksanakan sholat. Ini sangat disunahkan. Ya, sangat disunahkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara bersiwak. Saya menukilnya dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di sini kita sudah membuka kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini di halaman 89 ya, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, merupakan kitab Imam An-Nawawi. Ini kitab yang bahas mengenai adab bagi orang yang hafal Al-Quran atau bagi menghafal Al-Quran. Ini adab sangat luar biasa, menjunjung tinggi nilai keakhlak dan menyucikan jiwa insyaallah. Nah, kita akan membahas khusus di bab istihbabis siwaki li qiraatil Quran. Langsung saja, faslun ay hadza faslun fi istihbabis siwaki li qiraatil Quran, dalam kesunahan siwak untuk membaca Al-Quran. Ini kesunahan siwak untuk membaca Al-Quran. Wa yanbaghi, dan selayaknya, idza arada, jika berkehendak siapa seseorang, ya ini siapapun ya, al-qiraata, untuk membaca Al-Quran, ayyunadzifa, hendaknya dia membersihkan famahu, mulutnya, bisiwaki, dengan siwak, wa ghairihi, dan selain siwak. Jadi disunahkan dia seharusnya orang yang ingin membaca Al-Quran itu hendaknya membersihkan mulutnya terlebih dahulu dengan siwak atau semacamnya. Wal ikhtiyaru fi siwaki ay yakuna bi'udin min arakin. Adapun pilihan kita dalam siwak, hendaknya kita menggunakan kayu arak. Jadi paling afdalnya itu kita menggunakan kayu arak. Wa yajuzu bisa iril aidan. Dan ketika kita nggak punya kayu arak, kita boleh menggunakan seluruh kayu. Ya, wa bikul lima yunadzifu, dan dengan segala sesuatu yang bisa membersihkan. Tentunya membersihkan gigi ya, membersihkan gigi kita dan tidak membahayakan gigi kita. Kal khirqatil khashinah, seperti kain yang kasar, wal usnan wal ghairi dzalik, dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti kain yang kasar itu bisa digunakan. Sikat gigi juga bisa digunakan karena itu membersihkan gigi. Jadi segala sesuatu yang bersifat kasar yang bisa membersihkan gigi, yang itu tidak membahayakan mulut, seperti itu. Kita bisa bersiwak dengan menggunakan semua alat itu. Selanjutnya, wa fi husulihi bil isba', dalam hasilnya siwak dengan menggunakan jari al-khashinah yang kasar, jari kasar ya. Ada salah satu aujuhi, adapun tiga wajah li ashabis syafi'i, menurut para imam dalam madhab Imam Syafi'i rahimahu, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i. Nah, di sini maksudnya adalah penggunaan jari yang kasar untuk melakukan siwak ya. Itu ada 3 pendapat. Asyharuha, adapun yang paling masyhur pendapatnya, annahu la yahsulu, bahwasanya tidak hasil sunnahnya. Jadi ada pendapat mengatakan yang paling masyhur di sini, siwak dengan menggunakan gigi itu tidak hasil sunnahnya atau tidak sah ya, atau tidak sah. Mohon maaf
kameranya bergeser, tidak sah. Selanjutnya wasani, adapun yang kedua, yahsulu, itu hasil sunnahnya. Jadi pendapat yang kedua hasil sunnahnya. Wasalisu, mohon maaf sekali lagi. Wasalisu, adapun pendapat yang ketiga, yahsulu illam yajid ghairaha. Kesunahan siwak itu hasil, artinya sah ketika tidak menemukan benda selain jari. Ya, ketika tidak menemukan benda selain jari. Wa yahsulu wala yahsulu idza wajada, dan tidak hasil apabila dia menemukan benda yang dapat digunakan untuk bersiwak. Nah, di sini ketika nggak ada benda untuk bersiwak, nah itu sah untuk menggunakan jari. Tapi ketika ada benda yang bisa digunakan untuk bersiwak, maka tidak hasil sunnah siwak dengan menggunakan jari. Jadi tergantung dari kondisi kita. Sekarang tata cara bersiwak dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Wa yastaku, dan bersiwak seseorang ardon dengan melintang. Ya. Mubtadi'an bil janibil aimani min famihi. Halnya dengan memulai dengan sisi kanan dari mulutnya. Jadi sisi kanan. Kalau saya kanan di sini kanan ya. Ini kanan, ini kiri. Ini dari sini ke sini, melintang ke sini. Wayan wibihi, dan berniat siapa orang yang bersiwak tadi bihi dengan siwak al-ityana terhadap mendatangkan bisunnah dengan sunnah. Artinya meniatkan sunnah. Jadi ketika kita mulai bersiwak, pas ketika mulai menggosok, kita niatkan di situ. Saya niat bersiwak ikut Rasulullah SAW. Lillahi ta'ala, langsung siwak. Nah itu niatnya dalam hati ya. Itu baru kita mendatangkan sunnah. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, yaqulu 'inda siwak, hendaknya seorang itu yang bersiwak itu berdoa ketika melakukan siwak. Doanya bagaimana? Allahumma barikli fihi. Ya Allah, berkahilah aku fihi dalam siwak, ya arhamar rahimin, wahai zat yang merupakan paling penyayang di antara seluruh penyayang. Nah, ini doanya, Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Selanjutnya ada pendapat qaul al-Mawardi, berkata Imam al-Mawardi, min ashabi Syafi'i, dari sahabat Imam Syafi'i atau ulama-ulama dalam madhab Imam Syafi'i. Yustahabu, disunahkan apa ayyastaka, untuk bersiwak fi dzahiril asnani wa batiniha, untuk bersiwak di luar gigi, di sini berarti wa batiniha, dan dalam gigi. Wa yumirras siwaka, dan menggosokkan siwak ala atrofi asnanihi, di ujung giginya, di ujung giginya kita gosok-gosok. Wa karasiyi adrasihi, dan di di gusi-gusinya. Jadi gusi juga digosok ya. Gusi juga digosok. Wasaqu fi halqihi, dan langit-langit tenggorokan. Nah, di atas itu. Jadi di atas ya, itu langit-langitnya. Imroran rafiqan, dengan gosokan yang lembut. Jadi jangan terlalu keras, ya biasa saja, kita lembut aja supaya tidak melukai ya. Kemudian qalu, mereka para ulama berkata, wayam bagi, dan seharusnya atau selayaknya ayyastaka, bersiwak bi'udin mutawasitin, dengan kayu yang sedang-sedang saja. Kayu yang sedang-sedang saja. La syadidi al-yubusah, tidak terlalu kering, wala syadidur rutubah, dan tidak terlalu basah. Ya. Fa in istadda yubsuhu la yanahu bil ma'. Apabila terlalu sangat keringnya, maka hendaknya dia melunakkannya dengan air. Wala ba'sa bi isti'mali siwaki ghairihi bi idzni. Dan tidak apa-apa menggunakan siwak orang lain atas izin orang tersebut. Nah, ini untuk yang terakhir ini saya kurang
kurang setuju ya mungkin ya. Karena itu siwak orang lain ya. Kita ya nggak usah, lebih baik ya seperti itu. Lanjutnya, wa amma idza kana famuhu, adapun apabila mulutnya najisan bernajis bidamin karena sebab darah atau ghairi atau selainnya. Jadi ketika di mulut itu ada darah, ada najis, baik itu berupa darah atau selainnya, fa innahu sungguhnya yukrahu lahu qiraatul Qur'an. Dimakruhkan bagi dia membaca Al-Qur'an. Jadi kalau ada najis dalam mulut kita itu dimakruhkan kita membaca Al-Qur'an. Qabla ghaslihi, sebelum kita mencucinya. Jadi kita harus mencuci dulu ya. Wahal tahrumu, apakah haram membaca Al-Quran ketika ada najis? Qala Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani berpendapat min ashabi Syafi'i, dari golongan ulama Imam Syafi'i radhiyallahu an walidi, dari anaknya diriwayatkan yahtamil wajhain. Jadi memungkinkan dua pendapat, yaitu bisa haram, bisa makruh dan bisa haram, tergantung tingkat najisnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan berarti sebelum kita membaca Al-Qur'an kita pastikan mulut kita lebih suci terlebih dahulu. Nah, itu tata cara bersiwak, dan juga ada bersiwak, ada doanya Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin, salah satu yang diajarkan oleh ulama. Demikian kajian kita pada video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Dan mohon dukungannya untuk subscribe, mudah-mudahan kita bisa terus mengkaji dan mengkaji kebaikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.